Tidak menunggu lama lagi, teman-teman, saya langsung akan tersambung dengan Profesor Muhammad Efran yang dia akan memberikan keynote speech-nya sebelum kita memulai sesi Kejar Mimpi Talk di sore hari ini. Saya akan tersambung terlebih dahulu dengan beliau. Halo, Prof. Assalamualaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. There, brother, how are you? I'm good, thank you. I'm in really good condition today. How are you doing, sir? Thank you so much. Alhamdulillah, all is good. And I'm really honored to be part of this platform and be in front of many followers who are interested in pursuing their masters in College of Islamic Studies and Hamad bin Khalifa University. And of course, I will do my best to share with you the program Islam and Global Affairs more specifically. Okay, thank you, Prof. We're also glad to have you to join with us today in Kejar Mimpi Talks. And we're also glad that this Kejar Mimpi Talks could be done for the second time, actually. Last week, we also conduct Kejar Mimpi Talks, but focusing on bachelor degree. And today, we are focusing on master degree and PhD programs. So we also will invite Fatih as our main speakers in Kejar Mimpi Talks. Before we welcome and invite Fatih, so we would like to invite you to give us a keynote speech for our followers, for our viewer. So the time is yours, Prof, to give us a keynote speech. Okay, thank you so much. As you a few minutes ago, as you indicated, I am acting as the Assistant Dean of Innovation and Community Development, and also established a master's program in Islam and Global Affairs. In addition, I am leading some research grants that are revolving around Sustainable Development Goals education and global citizenship. And perhaps my point to you in this keynote speech would be about the importance of thinking globally, but also acting locally. I know this became almost a cliche, but on the other hand, in today's world where we are grappling with a severe global crisis, it is extremely paramountly important to be able to connect different scales of action from the human body to community, to family, to tribal systems, to regions, to cities, to urban centers, to nations, internationals, or at a global level. So we are today facing this multifaceted and complex problem of COVID, which is not itself the problem per se, by the way. If it was just a health problem, I believe we could have waited and come up with vaccinations or other solutions. But this problem, this global pandemic, is affecting every aspect of life. So, which means that the youth, which is yourselves, 80 people like watching this, or many others who will be watching later or seeing this, you guys actually have a critically important task because you are the makers of tomorrow. You are today is the youth, but you are going to shape tomorrow. So this really begs a very important and very urgent question. So how can the youth design a more fair, sustainable, and inclusive future? So when you are conducting your masters or PhDs, always keep this in mind. What kind of a world do we want to live in? And how can we design a post-COVID humanity for the entire universe, which can actually provide equality, egalitarianism, fair allocation of resources, tolerance, mercifulness, appreciation of each other, and of course, prevent the challenges facing our humanity. So please bear in mind that you are not alone. Although you pursue your single individual solo masters, your impact is on the community. You are building a community, whether it is your own community or virtual community, it doesn't really matter. Please see your masters as a form of empowerment, not just to yourself, but also to your community, whoever that community is. And you are the builder of your own community. And have faith. This is actually one of the important elements that we are
building in our ecosystem and also in our curriculum that faith is an important. Faith is not just about religion. Faith can come from any religion, any value system, but you need to have faith not only in yourself but also in humanity, because if we lose our faith in humanity, we are helpless, we are extremely vulnerable, there's no way to move forward. So this is pretty much my 2 cents for you guys, and always believe that today is the first day of the rest of your lives. So which means that things can change even for now. You can Yes. change the way you think. You can modify certain things in your lives. Even sometimes small steps might make a big difference. So Yes. please keep this in mind, and I think they are able to see my Instagram profile, and if they want to follow us, please, more than welcome. And if anyone is thinking of pursuing a master's degree in global affairs, I'm more than happy to provide more information on an individual basis, and our students are able to obtain human-centered design approaches and experiential learning. We actually help them to find an organization outside of Qatar. We send our students to this organization. They try to solve a problem together. Like two of my students recently started a startup. They are trying to help. They went to Pakistan, for instance. I have students from Indonesia. I have students from Georgia, Turkey, Bulgaria. So we are an international platform. Don't forget, the problems that we are facing are not national. They are global. They are everywhere. The most important thing is to identify the common problems so we can cultivate common solutions. Okay. Okay. Very well, Professor. Thank you so much for Thanks to your you. speech. Thanks for having me. I really appreciate that. Thank you. Have Yeah. a wonderful day. I hope after this, many Indonesia will study at Qatar. Perhaps many students will interested in studying in Qatar after this Kejaran Talks. Thank you so much. Inshallah. Thank you. Have a Hopefully we can wonderful meet day. again Take care. another Bye time. bye. Thank you. Thank you. Dream Warriors itu tadi profesor, salah satu profesor dari Universitas Hamad bin Khalifa. Beliau menyampaikan keynote speech-nya. Intinya tuh kalau misalkan kita ingin sekolah di Qatar khususnya, jangan lupa bahwa apalagi untuk apply scholarship, itu kalian tuh jangan hanya memikirkan diri kalian sendiri gitu, tapi kalian harus memikirkan tentang community. Bagaimana permasalahan apa yang ingin kalian selesaikan gitu. Dan itu permasalahannya itu kalau bisa itu nggak hanya maksudnya nggak hanya skopnya itu kecil, tapi itu punya impact yang luar biasa terhadap komunitas gitu. Seperti itu sih yang inti dari apa yang dibicarakan oleh Profesor siapa tadi Profesor Muhammad Efren Tok ya. Jadi nanti Instagramnya itu nanti kalian bisa coba cek juga. Instagramnya beliau itu adalah Unlock Your Soul gitu. Dan dia juga merupakan dosen pengajar dan juga asisten dean di Hamad bin Khalifa University. Oke. Oke. Nah, sambil nunggu dari pihak KBRI, mungkin saya juga akan mengundang langsung pembicara utama kita. Beliau bernama Muhammad Fatih Azka, merupakan mahasiswa S2 yang sedang menempuh pendidikan di Qatar. Beliau juga sudah 5 tahun kuliah di luar negeri, jadi S1-nya itu dia di Malaysia, kemudian S2-nya dia di Qatar. Nah, kita akan coba tanya-tanya nih sama Fatih nih mengenai persiapan untuk bisa mendapatkan beasiswa S2 itu seperti apa, kemudian dokumennya itu apa saja, dan gimana sih kehidupan di Qatar gitu. Oke. Saya coba terhubung dengan Fatih. Oke. Sambil menunggu Aska, karena Aska belum ada nih, saya akan ngasih tahu terlebih dahulu bahwa tema di Kejaran Talks hari ini adalah mengenai how to win scholarship abroad gitu. Jadi kita akan mengulik mengenai tips and tricksnya dan gimana caranya bisa mendapatkan beasiswa khususnya di Qatar. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui kan Qatar sendiri akan menjadi tuan rumah Piala Dunia nih di 2022 gitu. Jadi siapa tahu
pada saat kalian nanti udah keterima daftar gitu, jadi bisa sekalian nonton Piala Dunia di Qatar gitu, jadi bisa bertemu dengan banyak orang dari berbanyak negara gitu, bisa ketemu dengan para pemain sepak bola juga gitu. Nah ini kayaknya udah ada yang join. Oke, ini Fatih dari PPI Qatar. Kita tunggu, sudah request. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatih. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Alhamdulillah kedengar. Gimana kabarnya? Kabarnya, Mas? Alhamdulillah Gimana baik. kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Berarti sekarang di Qatar lagi jam berapa nih? Ini sekarang udah jam 12 siang. Oke, udah jam 12 siang ya. Oke, nah Fatih tadi sebenarnya saya udah intro sih ke anak-anak, ke Dream Warriors mengenai Fatih, profilnya Fatih gitu kan. Cuman mungkin biar lebih upload lagi, boleh kenalan lagi. Mungkin ada hal yang mungkin tadi saya nggak sebutkan, tapi pengen disampaikan oleh Fatih. Boleh kenalan dulu nih ke Dream Warrior yang sedang nonton saat ini, silahkan. Oke, ya pertama-tama terima kasih banyak Kejar Mimpi ID dan PPI Qatar untuk memberikan platform untuk sharing. Nama saya Fatih atau Aska, Muhammad Fatih Aska. Sekarang lagi menempuh S2 di Hamad bin Khalifa University di kampusnya Prof tadi. Ambil jurusan Digital Humanities, itu masuknya ke College of Social Science and Humanities. Ya. Oke. Kesibukannya selain kuliah saat ini gimana nih? Kan sekarang tuh lagi pandemi gitu ya. Berarti kuliahnya gimana nih? Kalau dari Fatih sendiri nih di Hamad bin Khalifa University. Ya, kuliah sekarang online, tapi alhamdulillah ini udah selesai semester ketiga. Ini sekarang lagi winter break. Jadi di Qatar ini walaupun nggak ada salju, tapi kita ada istilah winter break karena biasanya itu di Qatar itu 45 sampai 50 derajat Celcius, tapi sekarang ini sekitar 20 derajat Celcius, bahkan bisa turun sampai 10 derajat ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Fatih asalnya dari mana nih? Dari Indonesia, dari wilayah mana? Saya asal dari Pemalang, Jawa Tengah, tapi KTP Banda Aceh. KTP Banda Aceh. Wah. Nah, misalkan saya kepoin CV-nya Fatih nih, berarti kan S1-nya itu nggak di Indonesia gitu kan, langsung ke Malaysia gitu kan. Terus S2-nya di Qatar gitu. Kenapa sih memilih kuliah ke luar negeri gitu? Boleh share ke teman-teman yang sedang nonton nggak, biar mereka tuh termotivasi gitu? Ya, ya Mas. Jadi kebetulan saya ini dari habis lulus SD itu udah di kick out dari rumah istilahnya untuk istilahnya merantau. SMP SMA sempat belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, itu sebuah pondok pesantren di Jogja. Jadi growing up in Yogyakarta, sebuah kota yang istilahnya multicultural dan sebagai melting pot, sebagai banyak istilahnya masyarakat dari nggak cuma dari Indonesia doang gitu, dari mancanegara juga ada. Itu istilahnya menanamkan interest saya untuk appreciate and celebrate the cultural diversity that we have gitu sebagai umat manusia. Dan saya masih ingat setiap habis kelas, karena di pondok pesantren kan libur hari Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat, habis Jumatan kita buat klub namanya hunting turis gitu. Mungkin grammarnya nggak betul ya, seharusnya turis hunting gitu. Tapi kita ini cari turis untuk ngajak mereka ngobrol pakai bahasa Inggris, sekalian buat sharing karena kita juga penasaran kenapa mereka kok jauh-jauh gitu dari luar negeri ngabisin banyak uang untuk datang ke Indonesia, itu kenapa gitu. Jadi emang dari kecil udah ada passion untuk istilahnya melihat cultural diversity that we have itu ya. Oke. Nah, challenge-nya sendiri apa nih kalau buat Fatih nih? Maksudnya kan pernah di Malaysia juga, kemudian pernah di Qatar juga. Yeah. Maksudnya challenge-nya beda nggak sih? Maksudnya dan yang mana nih yang paling, aduh ini berat banget nih challenge-nya gitu? Jadi the biggest challenge mungkin kangen rumah itu sih. Okay. Kangen rumah karena jauh dari rumah kan. Jadi sering homesick itu dan juga karena di luar negeri ini
we are the minority gitu. Kita bukan sebagai anggota yang dari mayoritas kayak di Indonesia. Jadi kadang ngerasa kesepian gitu. Tapi untungnya ada PPI gitu, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi bisa diatasi. Iya, dan banyak kegiatan juga kan kalau misalkan nggak lagi pandemi sama teman-teman PPI gitu. Total Ya, ada berapa banyak anggota PPI kalau di Qatar sendiri? nah, itu dikit banget di Qatar. Jadi ada kita ini aktif anggota dan pengurus sekitar mungkin ada 20-an orang gitu. Kalau dibandingkan sama Malaysia itu sampai ribuan. Oh, Jadi oh, ya, jadi itu kenapa salah satu alasan kenapa kita pengen melestarikan orang Indonesia di Qatar gitu. Dengan adanya oke. talk ini. Nah, mudah-mudahan sih dengan nanti setelah Kejaran Talks hari ini, dan kita juga ada sesi mentoring nanti di Telegram buat teman-teman yang sudah daftar. Harapannya sih nanti semakin banyak anak muda Indonesia yang bisa kuliah baik S1, S2 dan S3 di Qatar gitu. Nah, kemudian kemarin kenapa sih harus memilih Qatar buat yang S2? Berarti boleh diceritain terlebih dahulu nggak awal mulanya kenapa harus Qatar ya? Kenapa nggak ke Australia, ke Eropa, ke Amerika gitu? Ya, kebetulan saya ini seneng banget istilahnya sama digital media, social media studies, sama juga studi Timur Tengah gitu. Jadi kalau saya searching lihat Qatar ini the best destination karena pertama itu negaranya sangat damai dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya. Terus kedua juga kualitas pendidikannya, kualitas kehidupannya juga bagus. Terus yang ketiga Qatar beasiswa Qatar ini khususnya Qatar Foundation Scholarship itu punya istilahnya benefits of scholarship yang dermawan banget gitu Mas. Bahkan hampir sepantaran atau bahkan lebih dari beberapa beasiswa di Australia, di UK, di Eropa atau di Amerika gitu. Dan kalau saya lihat juga nggak terlalu kompetitif gitu compare dengan negara-negara tersebut gitu. Jadi banyak kesempatannya gitu. Oke. Nah, berarti di Warriors yang lagi nonton nih, mumpung nih masih belum banyak orang-orang yang tahu mengenai beasiswa di Qatar. Betul. Gitu kan. Tadi kan Mas Fatih udah ngasih tahu ternyata benefitnya wah luar biasa, bahkan lebih dari yang beasiswa ditawarkan di beberapa negara gitu. Nah, jadi ini kesempatan nih buat kalian, nanti boleh tanya-tanya, kemudian nanti kalau masih ada yang belum puas, kita nanti akan ada sesi mentoring di Telegram, jangan lupa. Nah, berbicara mengenai beasiswa nih, Mas Fatih kan dapat beasiswa penuh kan? Beasiswa penuh berarti kan semuanya dibiayain gitu kan? Dari mulai sekolah, kemudian biaya hidup, terus ya mungkin ada biaya-biaya lain gitu. Nah, gimana caranya supaya misalkan nih Dream Warrior yang mau daftar beasiswa Qatar dari Qatar Foundation ini, pertama itu apa yang harus dilakukan gitu? Maksudnya tahapnya itu harus kemana? Kemudian apa yang perlu dipersiapkan seperti itu? Boleh dijelaskan nggak, Mas Fatih? Silakan. Boleh. Jadi hal yang paling foundation kalau menurut saya itu tanyakan diri sendiri dulu kira-kira apa yang membuat kalian itu pengen melanjutkan S2 atau S3. Karena kuliah S2 dan S3 kan beda ya sama S1. Jadi kalau S2, S3 ini lebih ke penjurusan atau lebih ke mendalami research interest atau research expertise yang kalian udah punya gitu. Dan kira-kira apakah akan mendukung visi misi hidup kalian atau enggak gitu. Tapi kalau istilahnya mendukung, jadi apply aja. Dan hal-hal yang harus disiapkan itu pertama buat istilahnya kayak support system. Itu pertama support system, kumpul sama teman-teman yang punya satu misi gitu untuk cari beasiswa. Jadi sesama scholarship hunter, mungkin antara 5 atau 10 orang gitu buat grup WhatsApp atau grup Telegram sendiri. Jadi di situ kita bisa saling sharing informasi dan semangat motivasi gitu. Karena sebetulnya kuliah S2, S3 itu beasiswanya banyak banget. Jadi kadang kita kewalahan sendiri misal kalau cari kita sendirian gitu. Jadi ya itu pertama support system. Terus yang kedua time management. Kalau saya kemarin sampai sekarang sih saya masih pakai aplikasinya namanya, ini bukan iklan ya, tapi ini software yang bagus sih kayak time management apps. Itu ada namanya Trello.com atau ada juga Monday.com, tapi itu biasanya berbayar. Tapi yang gratis itu Trello.com. Nah jadi di situ tuh kayak istilahnya kayak sticky note tapi digital dan bisa set reminder juga.
itu di istilahnya catat semua kira-kira apa yang perlu dilengkapi dan apa yang perlu dilakukan. Kalau udah, baru istilahnya lihat ke websitenya gitu. Mau ambil studi apa, langsung ke websitenya, khusus ke college-nya, dan lengkapi persyaratannya semua gitu. Alamat Ya. websitenya apa tuh? Alamat websitenya apa? Oke, oh ya, karena di Qatar sendiri itu istilahnya untuk S2 dan S3, kalau saya bisa saranin yang di Doha Institute of Graduate Studies, itu yang pertama, terus yang kedua ada juga Qatar University, tapi kalau saya personally recommend Qatar Foundation Partner Universities. Jadi misalnya kita ada 8 higher education di bawah naungan Qatar Foundation, seperti Georgetown University in Qatar, terus Carnegie Mellon University in Qatar, terus ada juga yang homegrown university itu Hamad bin Khalifa University kampus saya gitu. Oke, nah ini karena sebenarnya sih dari saya sih masih banyak pertanyaan, tapi ngelihat di kolom question sudah banyak yang tanya. Kita coba jawab pertanyaan dari viewers kita. Bentar, saya coba pilihkan ya. Ini bisa kelihatan nggak, Mas Aska? Mas Wati? Bisa, bisa. Oke, bisa ngeblur. Boleh coba dijawab pertanyaannya? Oke, berapa jumlah mahasiswa Indonesia di HBK yang diterima pada tahun ini 2019-2020? Oke, hanya satu orang, hanya satu orang yang diterima gitu. Tapi saya personally nggak tahu berapa banyak dari Indonesia yang apply. Tapi satu orang yang terima, dia sekarang kuliah di satu fakultas sama saya, ambil Women and Gender Studies, Women, Gender and Development Studies. Mungkin karena hanya satu orang ini, karena masih belum banyak yang tahu sih sebenarnya mengenai beasiswa dari Qatar. Nah, mungkin harapannya setelah ini nih teman-teman yang tertarik, mungkin yang sebelumnya nih focusing ke universitas atau kuliah misalkan di Europe atau di Amerika atau di Australia, mungkin bisa coba juga nih salah satu alternatif juga beasiswa Qatar ini, karena benefitnya juga tadi nggak kalah luar biasa sih gitu dari Mas Latif tadi sempat bilang. Nah, kalau dari pengajuan beasiswanya sendiri itu ada berapa tahap sih, Mas Latif, boleh dijelasin nggak? Misalkan hanya berkasnya, kemudian ada interview kah, atau ada tes psikotes atau apa gitu? Boleh cerita ke kita nggak? Jadi untuk master khususnya itu hanya dua tahap ya. Kita nggak ada tes-tesan, asalkan udah punya TOEFL atau IELTS, itu bisa langsung isi lengkapi application dokumennya. Terus interview pun nggak wajib. Kadang ada interview dan kadang ada gitu. Ya. Terus yang untuk PhD, ya, yang PhD itu ada tes GRE juga, Graduate Records Examinations. Jadi harus ada tes GRE, terus isi semua formnya, lalu interview. Ya. Oke. Kalau untuk minimum IELTS-nya sendiri atau TOEFL-nya sendiri berapa nih kalau ke Qatar? Oke, kalau di Qatar cukup medium lah ya, 6,5 gitu. 6,5 rata-rata overall score IELTS-nya 6,5, lalu yang untuk TOEFL IBT itu 79. 79. Ya. Oke. Ini saya coba carikan lagi pertanyaan. Nih, kalau Islamic Studies di Qatar karena paling recommended di mana, Mas Fatih? Boleh coba dijawab. Boleh, jadi bisa ambil di Hamad bin Khalifa University. Betul, ini saya nggak dibayar atau nggak apa ya, cuma ini karena personal experience. Saya lihat kualitas dosen-dosennya dan mahasiswanya juga itu luar biasa banget di Hamad bin Khalifa University. Mereka ada College of Islamic Studies, College-nya Profesor Effendi tadi. Nah, situ bagus karena kalau menurut saya pribadi itu ada istilahnya balance antara barat dan timur gitu. Jadi kita diberikan berbagai macam perspektif dari non muslim, dari muslim, dari muslimnya pun dari beberapa beberapa sekte gitu. Jadi bisa membuka cakrawala pengetahuan kita gitu. Oke. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Salah satunya yang recommended Hamad bin Khalifa University. Oke, nah ini nih. Kapan beasiswa Qatar biasanya dibuka katanya? Nah,
Oke, ini udah Udah buka. ada. Biasa setiap tahun kita buka sekali setahun. Buka November, 1 November sampai 1 Februari. Setiap tahun Oke. sekali, ya. Panjang ya, berarti November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan kan. Ya, jadi Iya, masih banyak ada. waktu. Betul, jadi Dream Warriors yang lagi nonton masih banyak waktu nih, masih tersisa 3 bulan lagi. Jadi mungkin nanti kan Mas Aska, Mas Ratih juga akan join juga di grup Telegram. Kalian juga bisa tanya-nanya, mungkin kalau misalkan mau minta review essay mungkin bisa juga nanti. Nanti Oke. dari teman-teman PPI juga ada join. Ya, sama teman-teman PPI Qatar. Untuk bantuin juga. Nah, ini mengenai bahasa pengantar, katanya Mas Fatih, gimana nih? Oke, jadi bahasa pengantar itu tergantung programnya. Misalnya kalau di College of Islamic Studies, kalau fikih jurisprudence atau jurisprudence itu pakai bahasa Arab. Tapi untuk yang program social science atau natural science atau health science yang lebih ke sosial dan natural itu pakai bahasa Inggris. Di Qatar University juga sama. Jadi ada dua, nggak semua pakai bahasa Arab, bahkan bahasa Inggris pun banyak. Oke, berarti karena kan kalau kemarin teman-teman kalau Dream Warriors itu nonton di sesi pertama yang sama ngebahas yang untuk yang S1-nya, ternyata kan di Qatar sendiri itu 70%-nya itu adalah orang asing gitu kan. Jadi memang jangan khawatir sih, berarti bahasa Inggris, maksudnya bukan bahasa Arab sih yang menjadi dominan harusnya. Ya meskipun bahasa utamanya bahasa Arab misalkan. Tapi karena 70%-nya adalah orang asing ya berarti ya kalian harus menguasai bahasa Inggris sih setidaknya. Betul ya, Mas Fatih ya, betul. Koreksi kalau salah. 80%, 88% sih. Oh, waduh, banyak juga. Oke. Nah, ini apakah lulusan dari Uni Emirat Arab ya? Gimana nih, Mas Fatih? Boleh dibantu jawab? Bisa banget, bisa. Walaupun mereka masih ada konflik ya, UAE sama Qatar, tapi mereka nggak bisa dalam akademik, mereka neutral, nggak take sides in politics. Jadi bisa, bahkan beberapa teman saya dari lulusan Al-Qasimiyah di Sharjah ya, Sharjah UAE. Ya, bisa lanjut S2 di sini. Oke, berarti bisa ya. Nah, kalau untuk jadi saya ini pertanyaan pribadi sih, kalau untuk yang beasiswa ini tuh harus jurusan tertentu kah untuk bisa keterima di beasiswa di Qatar ini, atau bebas sih sebenarnya jurusan apapun? Gimana nih, Mas Fatih? Bebas, semua ada. Tapi untuk S2 itu karena kan biasanya tuh ada beberapa negara kan ada yang jurusan tertentu, misalkan kalau mau daftar beasiswa atau kayak misalkan beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu kan, harus dari sektor apa gitu, harus jurusan apa. Berarti kalau untuk yang ke Qatar ini nggak ada ya, dibebaskan ya? Nggak ada. Kita nggak ada prioritas field of studies, misalnya kayak Australian Awards itu nggak ada. Jadi, tapi kalau personally saya lihat ada kesempatan untuk kalian yang minat di bidang women studies atau development studies untuk apply, karena mereka istilahnya in terms of diversity of students itu masih sedikit gitu, Mas. Jadi kalau ada pelajar yang dari Indonesia atau bahkan mungkin yang laki-laki gitu untuk masuk ke jurusan itu, insya Allah akan lebih promising daripada yang lain gitu. Oke. Nah, kalau di essay-nya sendiri berarti pertanyaannya lebih apa sih yang ditanyakan untuk daftar ini? Pertanyaan apa sih yang ditanyakan di essay kemarin sama beasiswanya? Itu ya lebih ke istilahnya kenapa apply jurusan tersebut, dan kira-kira kenapa HBQ, dan apakah program yang dipilih itu akan membantu untuk karir atau untuk mencapai tujuan hidup lainnya gitu. Lebih general sih gitu, nggak terlalu spesifik. Tapi yang untuk S3 itu selain harus ada personal statement, harus ada research proposal. Nah, yang research proposal ini sekitar 2.500 kata, itu harus benar-benar fokus tentang kira-kira research questions apa yang ingin kalian tackle gitu selama 4 tahun di program tersebut. Berarti kalau yang untuk PhD sendiri, si aplikan ini harus sudah punya profesor dulu nggak? Harus ngontek profesornya dulu nggak sebelum daftar? Atau nggak harus. Nanti aja? Nggak harus ya? Harus. Tapi alangkah baiknya misalnya kalau bisa konsultasi dulu
ke dosen yang kira-kira punya research interest yang sama gitu, Mas. Jadi bisa tahu kira-kira apa yang menjadi apa namanya, yang menjadi special interest of the college gitu. Oke, oke. Saya lanjut lagi menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Oke, bentar. Ini sebenarnya tadi udah dijawab sama Mas Fatih sih, tapi mungkin boleh dikonfirm lagi Mas Fatih bahwa memang ini beasiswanya fully funded ya. Coba. Ya, fully funded. Ya, kalau untuk jurusan kesehatan dia ada namanya College of Health Science, itu bisa masuk ke situ di S2 atau S3 fully funded. Oke. Nah, penasaran juga sih kalau misalkan kan mahasiswa S2, S3 kan biasanya kan udah menikah gitu ya. Udah berkeluarga lah maksudnya. Nah, itu keluarga itu di cover juga nggak dengan si beasiswa di Qatar ini? Gimana nih Mas Fatih? Oke, kalau keluarga itu untuk S2 dan S3 sayangnya mereka nggak cover keluarga, tapi mereka cover accommodation gitu. Jadi ntar kita dikasih housing, rumah yang khusus untuk married student, untuk yang udah berkeluarga. Tapi kalaupun misalkan nih ada aplikan misalkan yang udah lulus bawa keluarga dengan nominal beasiswa yang dikasih per bulan gitu untuk allowance-nya itu sebenarnya cukup nggak kalau buat keluarga gitu? Kayak misalkan baru nikah terus ada anak satu, kira-kira cukup nggak Mas Fatih? Cukup banget, cukup. Malah lebih besar ya kayaknya. Bisa nabung, Oke. bisa nabung dikit. Oke, itu di Warriors makanya kan lumayan tuh kalau kalian misalkan yang udah berkeluarga gitu kan. Tadi Mas Fatih bilang kan malah bisa nabung gitu kan. Berarti kan sebenarnya nih lumayan nih. Kalian nanti bisa orek-orek nih berapa sih kira-kira nominalnya yang bakal didapat per bulan. Karena kan selain uang perkuliahan kan kalian juga akan dapat uang per bulan. Per bulan ya dikasihnya ya sama pihak scholarship ya. Per bulan, ya. Per bulan dan juga kalian juga udah dapat housing juga. Jadi ya sebenarnya ya udah apalagi kalau misalkan nih Mas Fatih kemudian istrinya ikut misalkan bisa kerja kan ya di Qatar Bisa banget. nggak ada halangan ya berarti bisa makin nambah lagi sih lumayan juga sih jadi jangan khawatir nih buat kalian yang udah berkeluarga gitu atau yang akan berkeluarga gitu kan gitu. Oke, saya lanjut lagi menjawab pertanyaan karena ini wah banyak banget nih. Ini bentar. Ini dulu deh nih, kesulitan selama belajar di Qatar katanya. Tadi sempat di-mention, tapi boleh di ini lagi nggak? Coba. Iya, betul. Itu sih the main challenge itu kangen rumah gitu. Kebetulan kan, aduh sharing personal dikit ya. Jadi saya ini udah berkeluarga, gitu, udah istri dan anak gitu untuk dinafkahi kan. Tapi mereka semua di Banda Aceh gitu, di Banda Aceh. Jadi kadang saya itu kangen banget udah pindah dari Aceh ya. Makanya sekarang KTP-nya dari Pemalang jadi Aceh gara-gara istri berarti. demi istri dan anak. Jadi kangen sama mereka. Terus kadang sampai mikir gitu, kira-kira apakah pengorbanan yang saya lakukan ini meninggalkan keluarga, datang jauh-jauh ke Qatar sendirian itu worth it apa enggak? Itu layak apa enggak? Apakah saya harus balik ke Indonesia, pilih di kampus Indonesia aja atau enggak gitu. Jadi terus saya mikir gitu, sering banget istilahnya kangen-kangen kayak gini gitu, sering agak error dikit. Terus ya udah daripada bertanya, questioning this is decision that I have made, daripada tanya kenapa worth it apa enggak. Jadi saya berusaha untuk membuktikan diri gitu kalau oke, pengorbanan saya layak. Jadi saya berusaha istilahnya memaksimalkan waktu yang saya punya di Qatar untuk mencoba untuk berprestasi lah istilahnya gitu, untuk belajar fokus sama nambah network, cari kerjaan juga di sini. Jadi benar-benar membuat waktu yang saya punya di sini itu berguna gitu, at least karena udah ninggalin anaknya di sana gitu kan, sedih banget. Iya. Oke, lanjut. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulisnya di simbol yang question ini biar lebih gampang. Oke.
Nah, ini bentar, sebelum dijawab nih, Mas Fatih, bentar dulu, kita break dulu. Jadi mau ngasih tahu, jadi kalian yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari sesi Kejar Mimpi Talks di sore hari ini, saya akan mengingatkan akan ada 3 kata kunci di awal, kemudian di pertengahan sesi sama di akhir sesi. Tadi kata kunci di awal adalah hashtag Kejar Mimpi 7698, kemudian kata kunci yang kedua, yaitu Kejar Mimpi 1243. Jadi kata kunci yang kedua 1243. Tim Kejar Mimpi akan bantu juga di kolom komentar di bawah ini. Jadi kalian bisa mencatat. Kemudian untuk memeriahkan sesi Kejar Mimpi Talks di sore hari ini, saya dan tim Kejar Mimpi juga akan memberikan merchandise buat kalian nih. Kita sih prepare-nya 15 boneka, ada 5 jenis nih Dream Warriors. Ini contoh bonekanya nih. Nanti akan saya kirimkan, pokoknya asal alamat kalian di Indonesia, mau dari Aceh atau dari Papua, nanti kita akan kirimkan secara gratis. Ini contoh bonekanya, ada Pak Polisi, kemudian ada ini pemain baseball, ada pemadam kebakaran, ada dokter juga, sama ada nih juru masak nih. Jadi kita akan kirim buat kalian nih merchandise dari persembahan dari CMB Niaga. Yang sesi sebelumnya pernah ikut, boleh join juga. Caranya gimana? Kalian print screen sesi Kejar Mimpi Talks di sore hari ini, kemudian upload ke IG Story, kemudian tulis apa yang kalian dapatkan dari sesi Kejar Mimpi Talks di sore hari ini, dan jangan lupa untuk mention @kejarmimpi.id, kemudian mention hostnya, yaitu saya sendiri, @agiscevi, mention juga PPI Qatar, dan juga mention pembicara kita ada It's Fatih Azka 1 gitu. Nah, nanti dari tim Kejar Mimpi juga akan bantu juga di bawah, komen di bawah gimana caranya. Kalian coba scroll down aja gitu. Oke, silakan Mas Fatih, boleh dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah muncul di layar, Mas Fatih. Oke, program Magister Psikologi di HBQ. Programnya, kalau secara khusus program Magister Psikologi itu belum ada, tapi bisa masuk ke program-program di College of Humanities and Social Science. Itu karena kita misalnya ada satu program yang tadi yang saya sebutin, Women, Gender and Development Studies, itu kakak bisa masuk ke situ. Misalnya mungkin bisa highlight the psychological effect of children, anak-anak korban perceraian, itu bisa juga masuk ke situ gitu. Jadi bisa dikait-kaitkan ke program yang sudah ada. Jadi sebenarnya kan tadi juga udah dibahas sama Fatih juga, bahwa ini juga terbuka untuk seluruh jurusan sih, jadi nggak ada priority jurusan tertentu, jadi kalian bisa apply nanti untuk si beasiswa di Qatar ini. Dan kalian juga, kalaupun misalkan nggak mau pakai beasiswa, mau pakai biaya sendiri, justru malah lebih mudah ya, kalau tanpa beasiswa gitu. Jadi ya, kalian yang misalkan tidak perlu beasiswa, kenapa Mas Fatih? Kalau S2 dan S3 pasti dapat beasiswa kalau keterima. Oh, beda gitu. sama S1. Oh iya, oke, siap. Ya, cuma tuition fee. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi yang mau bertanya nih, di sini kan ada tanda tanya nih, ada tanda di sebelah sini nih, biar terakomodir. Jadi pertanyaannya di sebelah sini ya. Jadi kalian ngetiknya di sini. Jadi nanti supaya bisa dimunculkan nanti di layar pembicara utama kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bentar, ini banyak banget nih. Ini soalnya beberapa udah ada yang jawab. Oke. Nah ini nih. Untuk pembuatan akun beasiswa ke Qatar katanya. Ada biayanya nggak, Mas Fatih? Boleh. Oke. Ini pertanyaan bagus ya, karena istilahnya walaupun beasiswa mereka gratis, tapi kita juga perlu modal. Modelnya itu untuk apa? Modelnya itu biasanya untuk tes-tes yang diperlukan, misalnya kayak tes IELTS atau tes TOEFL. Dan itu nggak murah. Mungkin kalau di Indonesia itu sampai 2 jutaan ya. Jadi itu perlu nabung juga untuk tes itu. Dan misalnya kalau perlu latihan sendiri juga bisa latihan IELTS lewat internet, juga banyak materi-materi yang tersedia gratis gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih intensif, mungkin bisa juga ambil ikut les bahasa Inggris gitu. Jadi biayanya itu
Oh ya, juga untuk kampus Indonesia yang nggak pakai bahasa Inggris, itu transkripnya harus ditranslate dan diterjemahkan dari Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa Arab, tergantung jurusannya. Dan biasanya untuk biaya penerjemahan itu kurang lebih dari 50.000 sampai 100.000 per halaman. Gitu. Jadi diterjemah dengan penerjemah tersumpah yang resmi gitu. Kurang lebih mungkin 3 juta gitu, 3 juta. Oke, berarti sebenarnya kan kalau dari beasiswanya sendiri sebenarnya kan nggak dipungut biaya apapun, tapi lebih ke karena persyaratannya aja, karena butuh TOEFL atau IELTS kan. Sama kalau misalkan berbahasa Indonesia gitu dokumen-dokumennya itu perlu di-translate, perlu diterjemahkan gitu kan, menggunakan notaris ya, berarti harus pakai notaris ya. Notaris. Gitu. Nah, itu berarti sebenarnya untuk beasiswa ya, untuk beasiswa sendiri sebenarnya kan gratis gitu, tapi untuk proses ke sananya ya tentu kalian harus mengeluarkan biaya gitu. Nah, ini tadi ada yang di komen juga sih di bawah, ada yang nanya katanya, ini ada keharusan harus balik lagi ke Indonesia nggak kalau udah lulus dapat beasiswanya di Qatar, atau boleh langsung kerja aja gitu? Gimana nih? Oke, jadi itu salah satu positifnya ya beasiswa Qatar. Itu Qatar Foundation tidak mengharuskan untuk, bahkan tidak ada syarat gitu untuk balik ke Indonesia atau harus menetap di Qatar untuk kerja gitu, nggak ada. Jadi habis lulus ya udah kita bebas gitu, nggak ada ikatan dinas. Oke, berarti maksudnya bisa tetap kerja di Qatar juga kan, berarti nggak harus pulang ke Indonesia gitu ya? Oke, Iya, nggak harus juga. Jadi enaknya kan kalau misalkan kan beasiswa yang di pemerintah Indonesia misalkan atau beasiswa lain tuh ada syarat gitu harus balik ke Indonesia selama berapa tahun gitu. Nah, kalau di Qatar sendiri berarti boleh langsung kerja nih. Jadi nih ini bagus banget sih, fleksibel banget. Jadi kalian kalau emang betah, dan di Qatar juga kan termasuk GDP tertinggi kan? Iya kan, Mas Fatih? Dan berarti kan GDP dan HDI. Dan berarti kan in term of salary tentunya kan jauh lebih besar. Makanya kan kenapa Dream Warriors nih lagi nonton itu 70% orang Qatar itu adalah orang asing. Kemarin sih dari Ketua PPI Qatar sempat bilang 70% lebih ini adalah orang asing ya, karena memang kesempatan kerja di sana itu sangat bagus gitu, makanya itu banyak menarik. Tapi sayangnya nih orang Indonesia masih belum banyak nih, makanya mudah-mudahan setelah Kejarum Talks ini itu semakin banyak anak muda Indonesia yang bisa belajar baik S1, S2, dan S3 di Qatar, dan nanti kalian juga bisa kerja juga, dan nanti bisa sekalian umroh atau haji juga berarti ya, karena deket kan sebenarnya kan, sampingan sama Saudi kan. Betul. Iya. Gitu. Terus iya Mas, jadi tambahan dikit. Jadi kenapa kuliah di Qatar ini is gonna be exciting, akan menyenangkan banget buat kalian yang intake tahun depan, itu karena masalah konflik Timur Tengah yang kan sekarang Qatar lagi di blokade sama negara-negara tetangga, tapi sekarang lagi pada tahap rekonsiliasi, mereka akan damai segera. Jadi bisa umroh pakai mobil gitu, rental mobil sekitar ya sambil jalan-jalan sama teman-teman bisa juga. Terus juga ada World Cup juga, Piala Dunia, terus visi 2030-nya Qatar. Jadi mereka ini benar-benar uang hasil laba dari minyak dan gas itu dilimpahkan semua ke perkembangan ekonomi di Qatar gitu. Mereka bangun segala macam jalan, metro, dan as a result banyak kesempatan kerja gitu yang tersedia untuk para fresh graduate dari Qatar University gini. Gitu. Okay. Jadi Mas Fatih sempat nyinggung mengenai Piala Dunia yang akan dilaksanakan 2022 kan di Qatar. Boleh cerita nggak persiapannya itu udah sejauh mana sih sekarang? Penasaran nih saya. Ya, semua mungkin 80% udah siap gitu, dari stadiumnya semua udah lengkap semua, bahkan udah diresmikan. Terus metro kayak metro itu kalau di Jakarta ini LRT gitu ya, LRT udah jadi juga, jadi kan murah banget. Kemarin si Ketua PPI kita pernah nyebutin juga, murah banget, cuman 2 rial, itu kemanapun, sejauh apapun cuman 2 rial gitu. Jadi udah gampang ya gitu. Mata uang itu mata uang sama dengan Arab ya? Rial itu? Iya, salah. Rial, Qatari rial, ya. Oke. Nih banyak lagi pertanyaan nih Mas Fatih. Saya pilihkan lagi nih dari Dream Warriors.
program magister untuk banking katanya yang recommended nih gitu. Oke. Tapi bankingnya mungkin Oke. ada banking yang konvensional nggak sih? Kalau di Qatar apakah khusus syariah aja, banking syariah atau konvensional juga ada sebenarnya? Konvensional ada juga, ada di Qatar University, cuman mungkin trennya yang sekarang yang lebih banyak diminati itu Islamic Finance, Islamic Banking. Untuk kampusnya sendiri, kalau saya personally recommend di Hamad bin Khalifa University, itu di College of Islamic Studies, mereka ada Master in Islamic Finance, itu bisa masuk situ. Tapi nggak specifically ke menjurus ke Islamic Banking gitu, tapi lebih agak general dikit ya. Kalau banknya Qatar sendiri QNB kan? Ya, QNB, ya. ya QNB ya. Qatar Ya di National Indonesia Bank. juga di Jabodetabek QNB juga gede juga sih, apalagi kan di Qatar. Berarti kan sebenarnya emang kesempatan untuk studi mengenai banking ini memang besar banget sih di Qatar sih gitu, Timur ya. Oke. Betul. Lanjut lagi. Bentar, saya coba pilihkan terlebih dahulu. Ini nih mengenai TOEFL nih, Mas Fatih nih. TOEFL-nya Ya. itu ITP apa IBT katanya? IBT. Kemarin Mas Fatih sendiri menggunakan IELTS atau TOEFL untuk bisa daftar kemarin? Kalau saya, ya, saya kemarin IELTS, pakai IELTS. Oh, IELTS. Kalau TOEFL gimana nih katanya? TOEFL-nya harus IBT atau apa tuh IBT? IBT. Harus IBT ya? Iya, pakai. Tapi kalau misalnya kampusnya pakai bahasa Inggris, medium bahasa Inggris, misalnya kampus yang program international degree, mungkin ada di Indonesia ya, yang program S2 yang internasional, S1 yang internasional, itu bisa dipakai. Jadi nggak harus pakai IELTS atau TOEFL, pakai surat dari kampus bahwa. Pak, gimana nih Pak kondisi di Qatar saat ini Pak? Di tengah pandemi COVID, di Qatar sendiri seperti apa nih Pak kondisinya di sana Pak? Baik. Halo Mas Aki. Bentar, gambar. Halo Pak. Oke, bentar. Ya, Pak Ali gimana nih Pak? Kabarnya nih kondisi di Qatar saat ini Pak? Kan kita lagi pandemi nih Pak, kalau di Indonesia sih kita lagi transisi gitu kan. Kalau di Qatar sendiri di tengah pandemi ini seperti apa sih Pak? Khususnya masyarakat Indonesia di sana Pak. Ya, baik Mas Aki. Ya, di Qatar pada dasarnya kita masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi memang sudah coba ada relaksasi, tapi pengawasan terhadap hal tersebut juga masih sangat ketat. Dan dendanya juga nggak main-main, bisa puluhan ribu rial di sini kalau misalkan tidak mengenakan masker. Terus ada pembatasan, misalkan acara-acara di ruangan itu tidak boleh lebih dari 15 orang. Terus kemudian acara di outdoor juga tidak boleh lebih dari 40 orang. Jadi masih ada batasan di sana sini Mas Agi. Juga sama Ketua PPI dari Qatar, kemudian tadi ada Mas Fatih juga. Katanya kan mahasiswa di sana itu masih sedikit ya Pak ya, di Qatar ini mahasiswa Indonesia gitu. Nah mungkin misalkan kenapa sih mahasiswa Indonesia itu harus belajar ke Qatar supaya memotivasi nih Pak para Dimorios untuk bisa kuliah di Qatar gitu. Boleh Pak? Iya, dibandingkan. Iya. Ya, sebelumnya saya sendiri di Qatar ini masih baru ya, baru sekitar 4 bulan. Jadi saya menyaksikan Qatar dari dekat dan saya lihat sendiri bagaimana Qatar ini kalau saya boleh bilang itu seperti melting pot Mas Agi ya. Jadi banyak sekali orang-orang asing di sini, kemudian mereka juga punya sistem pendidikan yang saya kira salah satu yang terbaik di Timur Tengah. Jadi
kalau misalkan kita cek di beberapa lembaga pemeringkat universitas, itu akan terlihat Universitas Qatar itu dan SBQ ya yang tadi sempat diwawancara juga Mas Fatih, itu salah satu universitas terbaik di Timur Tengah, bukan cuma di Qatar. Jadi itu juga saya kira pertimbangan bagi teman-teman untuk memilih Qatar sebagai tempat studi yang lebih lanjut. Terus yang kedua, kenapa kita perlu mempertimbangkan Qatar? Karena di sini ini kesempatan untuk studi bukan hanya studi, tapi juga riset, kemudian bekerja di beberapa korporasi di Qatar itu akan sangat terbuka lebar. Jadi saya membayangkan teman-teman yang kuliah di sini itu tidak akan sebatas kuliah, tapi juga akan memiliki pengalaman empirik lain di bidang keilmuannya. Ya, saya sendiri dulu melanjutkan studi lebih lanjut memang bukan di Qatar ya, bukan di terima kasih Pak Ali, mudah-mudahan sih setelah Kejarum Talks tapi saya pikir kuliah di Qatar ini tidak kalah dengan kuliah-kuliah di tempat boleh, silakan, Pak. Lain. Begitu Mas Agi. Oh iya ya, ada. Boleh saya pesan satu lagi Mas Agi? Iya, jadi saya kira penting juga untuk dipesankan ke teman-teman bahwa seiring dengan peringkat Qatar yang semakin maju ya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pendidikan, itu banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang coba menyebarluaskan atau mempromosikan berita tentang beasiswa, tentang studi lebih lanjut di Qatar yang padahal itu fake gitu ya. Itu bohong dan menjebak, dan jatuhnya nanti akan jadi perdagangan manusia di sini. Nah, KBRI sendiri beberapa kali mendapat kesempatan untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi saya kira kalau misalkan teman-teman yang sekarang masih sekolah di SMA atau di pesantren atau yang S1, S2, kalau misalkan mendapat tawaran beasiswa, baiknya di cross check ke teman-teman PPI di sini atau ke KBRI begitu ya, tentang validitas dari beasiswa tersebut. Jadi jangan sampai ada pihak yang menjanjikan nanti akan disekolahkan di Qatar, akan mendapat uang saku dan sebagainya, padahal di sini disuruhnya disuruh bekerja saja gitu, dan jatuhnya seperti human trafficking. Jadi saya kira ini tugas kita juga Mas Agi untuk memberikan gambaran yang utuh ya tentang beasiswa di Qatar. Qatar tentu punya banyak kelebihan dari sisi pendidikan, kualitas pendidikan dan sebagainya, tapi juga bukan berarti kita mengendorkan kehati-hatian kita dalam memilih studi. Baik, terima tersebut. kasih Pak. Setelah Jadi, ini mohon dari tim PPI yang Qatar juga berniat akan ada atau sesi berminat mentoring untuk, Pak Ali. lebih lanjut Jadi di mudah-mudahan Qatar nanti agar tetap menjalin semakin teredukasi komunikasi lagi dengan sih untuk teman-teman menghindari yang hal-hal sudah ada di Qatar, yang termasuk tadi yang teman-teman pemalsuan PPI. seperti itu sih. Gitu. Terima kasih Pak Ali. Bagus. Oke. Ya, saya salut dengan tim PPI Qatar ini, saya kira salah satu PPI. Terima kasih Pak Ali atas waktunya Pak. Jadi, sehat selalu, Mas salam Noval, Mas Fatih, banyak sekali. masyarakat Indonesia. Ini luar biasa. Jadi teman-teman di Indonesia manfaatkanlah. Ya, sama-sama Pak. Di PPI ini. Oke, nah itu Dream Warriors tadi Pak Ali dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan kembali di sesi terakhir nih. Saya akan mengundang kembali pembicara utama kita, Fatih. Dari PPI Qatar, saya coba undang terlebih dahulu ya. Oke, saya undang kembali pembicara utama kita karena masih banyak nih pertanyaannya. Oke. Halo, Mas Fatih. Halo, maaf. Aduh, maaf banget. Tiba-tiba wifi mati. Oh, ya. Nggak apa-apa. Tadi sih udah tersambung juga dengan Pak Ali dari KBRI dan dia juga motivasi juga ke Dream Warriors yang nonton. Ini teman-teman memang ada kendala sinyal kah? Di saya sih lancar sih. Kayaknya di komen banyak yang. Kalau Fatih ngelihat saya aman kan ya? Aman. Aman ya. Oke, Mas Fatih ini di sesi terakhir nih menuju closing karena waktunya terbatas. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari Dream Warriors. Jadi teman-teman di sini ya di paling bawah nih ada tanda tanya, boleh cantumkan pertanyaan kalian di sana. Oke.
Nah ini nih, misal nih katanya Mas Fatih nggak bisa menyelesaikan S2-nya nih, gimana nih? Iya, ada. Jadi ada kewajiban untuk balikin beasiswanya. Jadi misalnya kalau misalnya gini, gagal melanjutkan beasiswa, gagal melanjutkan studi karena tidak bisa mempertahankan IPK yang disyaratkan, itu otomatis gagal dan dipulangkan ke Indonesia gitu. Oke, Ya. sip. Berarti harus udah punya tekad, iya gitu. Oh ya teman-teman, Betul. ada yang mau, kan sekarang Instagram Live itu bisa bertiga nih, ada yang mau nanya langsung nggak ke narasumber kita nih Mas Fatih? Boleh request live-nya, bisa langsung bertanya kepada Mas Fatih sendiri. Ini udah yang request nih, Amalia nih, saya coba ya. Boleh langsung nanya ke Mas Fatih nih. Oke, ada nggak? Jadi ada yang mau nggak nih nanya langsung secara live ke narasumber? Boleh langsung request untuk live bareng karena sekarang Instagram tuh bisa live sampai bertiga. Sebelum kita tutup sesi Kejaran Talks di sore hari ini. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ke pertanyaan. Oke. Nah ini sih sebenarnya sih udah dijawab tadi sama Pak Ali sebenarnya tadi dari KBRI, Mas Ati. Mungkin boleh dibantu kayak di apa ya, dielaborasi lagi mengenai ini. Nah mungkin teman-teman yang udah tergabung ke grup Telegram nanti kita kan akan ada mentoring session di sana, akan berbagi share informasi. Jadi harusnya sih bisa meminimalisir sih gitu. Kalau dari Mas Ati sendiri, dari Mas tanggapannya nih Mas? Ya, itu benar banget yang fake news yang tadi dikatakan sama Pak Ali. Jadi itu sempat juga kejadian waktu periode saya tahun lalu, itu banyak fake news tentang Hamad bin Khalifa University. Kayak misalnya bilang stipendnya yang jauh lebih tinggi daripada sebetulnya atau jauh lebih rendah sebetulnya. Dan juga banyak yang yang human trafficking itu tadi gitu. Jadi harus penting banget untuk verifikasi info ke kita, ke PPI Qatar. Mungkin bisa ntar email ke kita atau chat DM ke PPI Qatar atau ke KBRI Dohanya langsung gitu. Untuk bener nggak sih ini admissionnya gitu. Oke, nah jadi makanya kalian yang belum gabung nih ke grup Telegramnya untuk sesi mentoring, nanti kalian bisa klik di bio-nya Kejar Mimpi, karena nanti kita akan invite juga kalian yang belum join, jadi untuk meminimalisir nih konten-konten fake seperti ini gitu. Jadi tanya langsung ke pihak Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Qatar gitu. Nah, gimana nih, Dreamers, ada yang mau live bareng nanya langsung ke pembicara nggak? Ini nggak ada yang berani nih. Kalau ada, saya langsung jawab pertanyaan aja. Nama Telegramnya itu kalian daftar dulu ya di link yang ada di bio-nya Kejar Mimpi. Oke, itu ada pertanyaan dari Putri. Ini aja nih. Apakah daftar ke Qatar harus ada form khusus katanya? Form khusus tuh maksudnya linknya kali ya? Apa ya? Form? Iya. Karena cuma ke website ya, Mas Fatih ya? Oh, coba. Iya. Iya. Jadi itu untuk masalah teknikal, saran saya ini ya langsung ke websitenya aja, karena setiap setiap jurusan itu punya teknikal persiapan yang beda-beda gitu. Tapi untuk yang form untuk surat rekomendasi itu ada formatnya, ada juga ada yang enggak gitu. Jadi dari dosen bisa langsung tulis saja dan kirim, atau pakai format yang sudah disiapkan sama kampus gitu. Oke, ini katanya diajak buat langsung, katanya malu belum mandi. Kalau ada yang mau live langsung, nanti saya langsung kasih bonus, nggak usah dipilih deh, beneran. Nanti langsung tim Kejar Mimpi langsung ngasih yang mau live bareng, nanya langsung, boleh request live, nanti bakal dapat langsung nih ini, jadi nggak perlu dipilih lagi. Oke, ini pertanyaan kedua terakhir nih Mas Fatih, karena waktu kita yang terbatas. Oke. Ini ada nggak nih katanya nih, hafalan Al-Quran katanya kemarin. Oke, ya. Uniknya beasiswa Qatar ini, kita nggak ini ya beda sama beasiswa Saudi atau beasiswa Mesir. Kita nggak ada persyaratan untuk hafal Al-Quran. Tapi kalau misalnya ada ada yang hafal Quran, itu bisa menjadi added advantage atau
apa namanya bisa nambah poin lah istilah gitu karena berprestasi dalam hal agama itu. Oke, ini ada yang request lagi nih sebelum kita ngasih kode yang terakhir dari Mutia nih. Mungkin dia mau nanya langsung ke Mas Fatih, boleh nih. Oke. Ya, monggo. Oh ya, teman-teman, untuk yang kode terakhir nih ada Mutia nih udah join. Halo, Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam, Kak. Mana wajahnya nih Mutia? Ayo. Wajahnya kok terang banget ya, bercahaya gitu. Jadi dapat boneka nih. Wih. Gimana nih Mutia, ada yang mau ditanyakan nggak sama Mas Fatih? Mutia, boleh? Ini Kak mau nanya, selama Kakak meng-apply beasiswa itu ada nggak sih kayak ditolak atau gimananya gitu prosesnya gitu Kak? Ribetnya apa gitu? Oke, makasih banyak Mutia untuk udah join dan untuk pertanyaannya. Jadi perjuangan beasiswa saya pribadi ini nggak semudah terlihat gitu, karena sebelumnya saya juga apply ke mana ke Australian Universities, alhamdulillah dapat LOE-nya, tapi nggak dapat beasiswanya gitu. Jadi banyak trial and error-nya gitu. Jadi makanya apa yang saya bilang for the past 1 hour itu hasil dari perjuangan istilahnya gitu. Jadi itu tadi banyak gagalnya sih, lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Dan kebetulan mungkin Allah istilahnya menentukan saya untuk di Qatar gitu. Kenapa saya gagal di sebelumnya? Karena Allah pengen saya di Qatar. Gitu aja sih. Udah rezekinya udah di Qatar ya, gitu. Rezeki di Qatar ya. Ada lagi Mutia yang mau ditanyakan? Udah sih Kak, itu aja. Oke, Ya, ditunggu di doa ya. Bonekanya nggak nih langsung dikasih, tapi liatin wajahnya dulu, ntar salah orang lagi. Oke, Pak Mutia sendiri di mana nih sekarang? Udah lulus kuliah, masih kuliah atau udah kerja? Kuliah Kak, Di mana nih? di Bandung, Di Bandung, di mana nih? Kampus apa? swasta. Oh, kampus swasta. Nggak mau bilang nih kampusnya apa. Karena untuk bisa kuliah di Qatar, dapat beasiswa Qatar kan nggak ada ngelihat ini harus dari negeri atau dari harus top universitas kan? Oke, tuh. Nggak. Jadi pokoknya kuliah dimanapun asal punya quality bisa sih gitu. Oke, terima kasih Mutia ya. Nanti Mutia DM aja ke Kejar Mimpi, alamat Mutia ya. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini satu lagi yang mau live bareng dengan Kejar Mimpi, boleh? Yang mau nanya langsung. Oh ya, saya ngasih kode terakhir dulu ya. Kode terakhirnya itu untuk yang mau mendapatkan sertifikat yaitu #kejarmimpi 1324. #kejarmimpi 1324. Tim Kejar Mimpi akan bantu juga di bawah nih kodenya. Oke. Ini ada yang request lagi 2, tapi saya pilih siapa ya? Oke. Ini yang paling duluan aja deh. Oke. Ada Iman ya, sorry. Ada Ali ya. Coba. Assalamualaikum. Halo Ali. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu Ali, dari mana? Saat ini kuliah atau dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Ali, saya dari Sumatera Utara. Wah, oke. Dan sekarang alhamdulillah lagi belajar daring di Al-Qasim University. Oh, masalah di Sharjah, Ya, UAE. iya. Oke, so silakan kalau mau ditanyakan ke pembicara kita, silakan. Oh iya Bang, kan di Al-Qasim itu sendiri saya ini rencana mau ngambil jurusan syariah. Sekarang lagi di Lugot Arabiahnya. Itu kalau misalnya kita ke HBKU nanti ngambil jurusan syariahnya atau fikih misalnya, itu harus pakai IELTS lain nggak Bang? Atau udah bisa yang dipelajari di sini gitu? IELTS? Iya, misalnya kayak sertifikat bahasa Inggrisnya gitu, harus wajib dibuat lain atau udah bisa gitu yang kita pelajari di sini? Kalau untuk Al-Qasimiyah, karena mau ambilnya fikih ya, Islamic Studies, jadi nggak harus pakai IELTS, bahkan nggak required gitu, karena nanti pakai bahasa Arab. Iya Bang, soalnya kan pernah saya cek di websitenya itu katanya memang ada perlu IELTS gitu Bang, sama TOEFL itu. Dan kalaupun pakai bahasa Inggris pun
karena Kasimia pakainya bahasa Inggris ya untuk medium of instruction-nya. Jadi bisa pakai keterangan dari kampus untuk istilahnya untuk biar nggak pakai IELTS gitu. Oh, terus satu lagi Bang, itu kan Ya, ada nilai minimumnya nggak Bang biar bisa masuk ke sana gitu Bang? ada. Minimumnya IPK itu 3 dari 4. 3. Minimal Oh 3. iya Bang. Ya. Iya. Tapi semakin Satu tinggi lagi, Bang. semakin ya. Ya satu lagi Bang, minta doanya dari Abang biar bisa ke sana lanjut Bang. Amin. Ayolah. Jumpa sama Abang. Oke, banyak kita ada 50 orang yang nonton, pokoknya kita doain nih, mudah-mudahan kamu nih bisa menjadi Amin. salah. Amin. amin. Semangat supaya kita mimpi. Yuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang, makasih Bang. DM aja ya ke Kejar Mimpi, alamat di Sumatera Utara. Nanti kita akan kirimkan. Nggak tahu sih ini buat pacarnya aja kali ya, kasih aja. Oke, Iya, Bang. terima kasih. Iya Bang, Terima makasih kasih. Bang. Ya, oke, Team Warriors, karena waktu kita terbatas, jadi pertanyaan yang belum terjawab, karena nanti akan ada sesi mentoring setelah ini di Telegram. Nah, buat kalian yang belum gabung di Telegramnya Kejar Mimpi, nanti kalian isi aja form yang ada di bio-nya Kejar Mimpi. Nanti kita akan invite kalian untuk bisa join juga di Telegram. Jadi nanti bisa bareng-bareng nih untuk bisa daftar beasiswa ke Qatar, baik untuk S1, S2, dan S3 gitu. Nah, dari Mas Fatih sendiri nih, kira-kira bukan kata-kata terakhir sih, kayak closing statement lah intinya gitu. Closing statement buat para Dream Warriors yang lagi mengejar mimpi untuk bisa kuliah, khususnya ke Qatar nih, gimana nih? Boleh, Mas Fatih? Oke. Intinya pokoknya jangan takut untuk bermimpi, manfaatkan apa yang ada, dan semoga dilancarkan perjuangannya. Ya. Amin. Pokoknya. Oke, Dream Warriors, kita tutup sesi Kejar Mimpi Talks hari ini. Terima kasih banget yang sudah join di sesi ini. Selanjutnya nanti akan informasi lebih lanjut itu akan kita lakukan di Telegram. Nanti akan ada teman-teman dari Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Qatar. Pokoknya kalian nanti bisa lebih bebas sih tanya-tanyanya gitu. Oke, terima kasih Mas Fatih, terima kasih juga. Siapa tadi kita namanya nih? Muhammad Ali Pak. Ya, Muhammad. Ali. Panggilannya apa? Ali. Ya, sama Ali, thank you so much. Nanti DM aja alamat kalian. Dan jangan lupa nih mengingatkan terakhir, ini masih ada 15 boneka Okto yang akan kita bagi-bagi. Jadi screenshot sesi ini, kemudian upload ke IG story kalian, kemudian tuliskan di situ apa yang kalian pelajari di sesi ini dan mention ke @kejarmimpi.id, mention ke hostnya juga @agis.cevi, mention ke PPI Qatar, dan mention juga ke pembicara kita ada It's Fatih Azka. Oke? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.